April. Tapi dengan bulan Mei. Oke, jadi kita mulai aja. Oke, nah untuk rekonsiliasi ini kan ini pengetahuan secara umumnya aja. Proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Nah, nanti ada dua bentuk nih, rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi internalnya adalah rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian, unit laporan keuangan dan unit laporan barang. Jadi kayak waktu dulu itu pencocokan data antara bagian keuangan dengan bagian barang. Sedangkan untuk rekonsiliasi eksternal itu merupakan rekon antara Satker dengan KPPN. Nah, untuk sekarang kita sudah menggunakan aplikasi Monsakti. Tampilannya nge-lag ya. Oke. Nah, berdasarkan surat 18 dari Perbendaharaan dan juga Nota Dinas 188 yang diterbitkan KPPN, jadwal pelaksanaan rekonsiliasi untuk beberapa bulan ini sudah ada, Bu, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama dari Januari sampai April, periode rekonsiliasinya tanggal 26 Mei sampai tanggal 7 Juni. Nah, untuk rekonsiliasi bulan Januari sampai April ini tidak ada pengenaan sanksi jika SHR-nya belum terbit. Oke. Untuk bulan Januari sampai April, rekonsiliasinya tidak ada pengenaan sanksi jika sampai tanggal 7 Juni belum muncul SHR-nya. Nah, untuk periode Mei, rekonsiliasinya berjalan dari tanggal 26 Mei sampai 15 Juni, oke? Jadi Bapak Ibu bisa dicatat, rekonsiliasi di bulan Mei yang paling penting ini selesaikan bulan Mei, yaitu tanggal 26 Mei sampai 15 Juni. Nah, apabila sampai tanggal 15 Juni, Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan penerbitan SHR-nya, surat hasil rekonsiliasi, nah, maka akan dikenakan sanksi mulai tanggal 16 Juni 2023. Nah, sanksinya ini berupa apa? Ya, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ketika ada rekon yang belum selesai di Bapak Ibu, maka akan kena sanksi tidak bisa melanjutkan SPM. Ada beberapa SPM yang kriterianya tidak bisa diteruskan. Nah, oke. Ini yang paling penting. Jadi rekon ini karena ini kan terakhir tanggal 15 Juni ya. Ini sekarang kan sudah tanggal 31 Mei. Nah, Bapak Ibu kalau bisa disegerakan nih selama 15 hari nanti. Jika masih ada to-do list, masih ada perbedaan, masih ada apa-apa terkait SHR-nya, Bapak Ibu bisa melakukan rekonsiliasi baik itu internal maupun eksternal. Nah, ini syarat penerbitan SHR. Sebenarnya Bapak Ibu pasti sudah pinter lah. Yang pertama, tidak terdapat selisih atau TDK. Nah, TDK ini bisa dicek di Monsakti. Apakah Bapak Ibu rekonsiliasi sampai dengan bulan Mei itu masih ada perbedaan atau tidak. Nah, terus juga bisa diterbitkan persetujuan oleh KPPN. Nah, tapi jika TDK-nya itu memang sah berbeda karena ada kesalahan sistem. Nah, hal penting lainnya. Oke, ini yang perlu Bapak Ibu mulai laksanakan sampai dengan Juni. Yang pertama, Satker Saksi tahun 2023. Oke, sekali lagi. Jadi Bapak Ibu melakukan pendetailan persediaan dan aset tetap atau aset lainnya di tahun 2023. Berarti bulan Januari sampai bulan Mei. Nah, ini penting. Biar apa? Karena nanti kan setelah ini sudah mau Juni nih, sudah mau semesteran. Nah, biasanya kalau semester, kalau misal masih ada aset tetap atau persediaan yang belum didetailkan, nah itu kan biasanya nanti kena apa, baik dari eselon satunya ataupun dari wilayahnya. Nah, ini kita saling bekerja sama aja. Kalau misal Bapak Ibu nanti ada kesulitan terkait pendetailan persediaan atau aset tetap, nanti bisa dikomunikasikan dengan saya atau nanti bisa langsung ke kantor aja, semisal ada permasalahan. Terus yang kedua ada nih, Satker melakukan pendalaman ini menggunakan tanggal buku sesuai dokumen sumber secara berurutan. Nah, ini untuk poin yang kedua. Kemarin itu karena di tahun 2022 masih banyak satuan kerja yang merekam penerimaan persediaan ataupun aset tetapnya itu melebihi tanggal dokumen sumbernya. Nah, diharapkan untuk tahun 2023 satuan kerja yang ada di Kawendia itu bisa merekam dokumen sumbernya berurutan sesuai tanggalnya, jangan lompat-lompat. Karena kemarin saya lihat ada beberapa satuan kerja yang
sudah mencatat aset sampai bulan 10 nih, ternyata sudah selesai. Nah, baru muncul aset tetap lainnya lagi di bulan 9, padahal sudah merekam sampai bulan 10. Nah, seperti itu kan akan jadi sebenarnya nggak masalah di pelaporannya, cuman secara dokumen sumber urutannya tidak sesuai. Nah, itu bisa jadi pertanyaan juga kenapa kok bisa ada ketidaksesuaian urutan. Nah, terus untuk yang poin ketiga, Satker memantau dan menindaklanjuti menu to-do list pada aplikasi Monsakti. Nah, Bapak Ibu nih kan kemarin sudah mencoba menggunakan Monsakti, pasti sudah ada to-do list dan sekarang di Sakti Bapak Ibu sekalian juga muncul to-do list yang perlu Bapak Ibu selesaikan sampai dengan hari berkenaan. Nah, diharapkan Bapak Ibu juga kalau bisa menyelesaikan juga to-do list itu. Baik itu persediaan aset ataupun ada hal lain. Tadi ada juga beberapa satker yang menanyakan, ini kok ada nomor rekening yang berbeda dan bagaimana. Nanti nggak apa, kita juga bantu semisal ada yang masih belum dipahami, to-do list ini harus diapakan, nanti kami bisa membantu dari KPPN. Terus yang keempat, tutup buku modul pelaporan pada aplikasi Sakti dilakukan secara disiplin dan cermat. Nah, ini juga nih, ini berhubungan dengan tahun 2022. Kan sempatnya ada beberapa satker yang mereka membuka menutup sebenarnya nggak apa, kan karena untuk di semester 1 ini nanti 2023 Bapak Ibu menutupnya kan hanya sementara. Nah, cuman keinginan dari pusat, dari eselon 1 Bapak Ibu pastinya pencatatan yang dilakukan di bulan tersebut itu ya selesai di bulan itu. Jadi di bulan berikutnya itu ya sudah transaksi untuk bulan berikutnya, tidak mengubah-ubah transaksi di bulan sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Terus, nah ini adalah kualitas data LK di tahun 2022. Ada hubungannya sama laporan keuangan Bapak Ibu, tapi ini secara nasional. Oke, transaksi dalam konfirmasi di akhir 2022 itu nihil, pagu minus ada 51 satker 2,5 miliar. Ini secara nasional ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu ada ngerasa pagu minus di akhir tahun 2022, mungkin bisa menjadi koreksi kira-kira ada masalah apa. Kalau BLU nihil karena di KPMG juga nggak ada. Terus belum normalisasi atau tinjau normalisasi ini setahu saya di KPMG nggak ada normalisasi. Selisih TKTM, nah kemarin di akhir tahun 2022 masih ada beberapa satker yang kelupaan. Sudah menginput transfer keluar, tetapi belum memasukkan transfer masuk di akhir tahun 2022. Nah itu bisa menjadi selisih. Nah nanti Bapak Ibu, kalau semisal memang ada TKTM kan nih biasanya TKTM dari pusat, dari eselon 1 ataupun ke satker dan sebaliknya. Nah, nanti kalau bisa koordinasinya mungkin lebih dikuatkan lagi karena saya lihat sebenarnya kemarin ada beberapa satker di KPMG yang selisih TKTM itu hanya karena kesalahan koordinasi aja. Maksudnya ini kan untuk kualitas data laporan keuangan Bapak Ibu biar tercermin memang laporan keuangan itu sudah sesuai dengan yang ada di lapangan Bapak Ibu sekalian. Terus ada ketidaksesuaian akun versus persediaan atau aset. Nah, ini yang paling banyak di KWNG juga ada beberapa. Setahu saya kemarin ada 50 berapa itu di KWNG. Untuk satkernya juga lumayan banyak. Nah, untuk ketidaksesuaian akun versus persediaan atau aset tetap, kalau mumpung ini masih sampai bulan Mei ya, mumpung ini masih bulan Mei, kalau semisal ada yang belum jelas terkait ketidaksesuaian akun atau persediaan dan aset tetap, Bapak Ibu bisa konsultasi ke saya atau langsung ke KPPN. Nah, ini karena ini menjadi sekarang di laporan keuangan Bapak Ibu itu ketidaksesuaian akun persediaan dan aset tetap ini tidak normal. Jadi semisal harusnya akun belanja pemeliharaan barang, akun belanja pemeliharaan gedung tapi menghasilkan gedung, nah itu nggak normal itu di laporan keuangan Bapak Ibu. Nah diharapkan 2022 sudahlah berlalu, biarlah berlalu. Tapi di 2023 kalau semisal ada hal seperti itu lagi, saya mohon kepada Bapak Ibu bisa segera ditindaklanjuti. Nah, sebenarnya materi dari saya hanya itu aja. Yang menjadi koreksi yang tadi berarti di tahun 2022 yang masih ada terlewat, masih ada koreksi-koreksi baik itu dari eselon 1 ataupun dari wilayah ataupun dari KPPN, mungkin bisa kita jadikan pembelajaran untuk tahun 2023 agar tidak terjadi lagi.
Sama untuk rekonnya, ini yang tadi jadwalnya, diharapkan tanggal 15 Juni. Berarti Bapak Ibu sudah menyelesaikan rekon Januari sampai bulan Mei. Ya, mungkin sekian materi dari saya. Saya kembalikan ke Mas Hendri dan Pak Agung.